Nah, kita kali ini mau unboxing ini apa namanya, brushless versi upgrade-nya si UDRC ya. Bawaan untuk UDRC-nya di sini brushless sudah gear upgrade system. Biasanya udah include gear ya. Oke, kita buka aja. Di sini apa aja yang didapat. Di video sebelumnya saya udah bahas dan unboxing juga untuk apa namanya, power si UDRC bawaan aslinya ya, brushed versi brushednya. Oke, sekarang kita mau upgrade pakai motor ini ya teman-teman ya. Dia pakai tipe 2435 3900 kV dan ini ada ISC-nya. Ini sudah menyatu dengan receivernya ya, jadi tetap teman-teman bisa pakai ISC yang lama. Soket brushless sudah disediakan juga. Ini soket motornya. Oke, dan ini servonya dia sudah pakai 3 pin ya, 3 pin. Sini kita dapat include motornya kayak 2435 dan juga dapat heatsink motornya biar nggak terlalu overheat ya. Oke, di sini kita buka aja, langsung kita upgrade teman-teman. Nah, ini pas kita buka dia ini ya, soket LED-nya nyangkut di sini ya. Oke, jadi yang 3 ini untuk LED, yang 2 ini untuk tail lampu belakang, tail nih, lampu tail light yang belakang. Nah, ini steeringnya masih Nah, ini steeringnya masih 5 channel ya teman-teman ya, seperti WLTOS ya. Nah, ini servonya masih servo 5 pin ya. Oke, kita langsung aja. Ini soket untuk dinamonya. Langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya. Kita langsung upgrade. Sini kita lepas dulu si ISC-nya. Ini ISC-nya, kita gunting dulu kabelnya. Oke. Ini ISC brushless-nya. Jadi di sini kita tinggal cabut semuanya. Di sini ada si steering ya, steering servonya yang 5 pin kita cabut. Di sini ada tail light-nya. Tail light-nya itu di sini 2 pin kita cabut, dan di sini ada soket untuk switch-nya ya teman-teman ya, yang ini. Jadi kita pindah, dia nggak pakai switch yang di sini lagi. Nah, power button yang aslinya di sini dan yang ISC ada di sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, nanti di sini kita tinggal buka ya teman-teman ya. Di sini dia pakai double tip doang bukanya, jadi harus agak narik. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Ini double tipnya foam, dan ini motornya. Nanti kita ganti. Untuk servonya, mengikat servonya dia ada di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi dia ini untuk servo yang 3 pin seperti ini lebih universal ya. Kita bisa pakai yang metal yang JX punya, atau punya si MN 78 ya kecil, yang mikro MN 99S gitu. Oke, ini kita buka di ganti servonya. Oke, nanti kebuka kayak gini teman-teman, mount servonya buat dudukannya. Dan ini kita cabut ya, ini tinggal cuma balen doang kok, gampang.
bal ini bisa cabut dari yang asnya atau dari sini teman-teman, kayak gini ya, udah letak gitu dong ya. Oke, nanti ini kita pakai lagi servo armnya, nanti yang baru kita masukin sini teman-teman ya gitu. Oke ya, sini kita akan bongkar dinamonya ya, motornya. Kita langsung masuk brushlessnya. Oke, kita buka. Ingat ya teman-teman ya, baut ini lebih panjang, ada di sebelah sini sama sini. Oke ya, kita buka sini semua bautnya sama sini dua, jadi kita angkat ini ya teman-teman. Wow, ini udah asap tangannya udah gede banget ya, udah main-main, bukan versi PWL Test ya. Oke, di sini kita tinggal buka motornya dari sini teman-teman, dua baut untuk open mount motornya ya, di sini dua, dan kita tinggal pasang pinionnya nanti. Ini udah kecabut bautnya, dan kita tinggal angkat gini teman-teman. Oke, di sini ini semuanya konstruksinya pakai baut plus semua ya, jadi nanti kita ganti grease-nya. Nah, ini teman-teman untuk baut motornya ya, dua, jadi kita ganti dengan brushless. Oke, ini kita baut di motornya. Nah, ini tinggal kita buka di ininya, pinionnya. Nah, kita pakai bank hex 1,5 ya teman-teman. Jadi di sini kita buka pinionnya dulu. Oke. Nah, ini nggak usah sampai copot. Oke, ini tinggal kita tarik gini aja teman-teman. Dan ini motor si brushetnya ya, brushetnya kita ganti dengan brushless ya teman-teman ya, biar lebih mantap tarikannya. Oke, ini posisinya gini teman-teman. Nah, nanti tinggal kita pasang dulu bautnya, baut motornya. Ini posisi. Nah, ini tinggal kita pasang pinion ya, pinion ini kita pasang sini teman-teman, sini. Nah, ini kita cari colokan sininya, dan kita pasang. Sebelum dikencengin kita harus ukur dulu teman-teman pitch kiri kanannya.
kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Jadi tinggal kita kencengin si pinionnya. Oke. Ya, pinionnya metal ya, untuk spurnya si plastik. Jadi untuk ngurangin vibrasi lumayan nggak bikin berat ya. Matikan dulu. Ini kita ikat gini ya, kita baut bawahnya. Oke. Dan juga sini kayak baut yang berat halus ya, berat besi. Oke, kita skip ya. Kita udah pasang brushlessnya, tinggal kita cek putarannya. Aman ya teman-teman. Oke, tinggal kita kasih gemuk sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke. Di sini tinggal lanjut kita tutup ya teman-teman ya. Kita tutup ininya, motornya, sama di sini steering kita masukin ya, jangan lupa ya. Ini masukin. Oke, tinggal kita baut semua. Oke, ini karena untuk IC-nya belum kita pasang, ada baiknya kita cek dulu ya apakah dia sudah waterproof atau belum ya. Oke, kita congkel di sini teman-teman. Dari sini. Oke. Kita tekan ya. Oke. Chin. Nah, ini kita buka ya. Oke, sebentar kita open dulu. Minimal kalau sudah splash proof atau waterproof enak banget ya. Wah, sudah ternyata teman-teman. Jadi teman-teman kalau buat mau main rally atau main air udah aman ya. Ini sudah waterproof. Oke, tinggal kita pasang. Ini. Oke. Aman ya. Tinggal kita tempel double tipnya dari sini. Gitu. Ya, tinggal kita dulu. Sini kita double tip. Ini double tipnya double tip foam ya. Double tip foam. Nah, tinggal kita masukin sini teman-teman. Kita tempel. Nah, ini kita tinggal pasang di sebelah sini ya teman-teman ya. Kita taruh sebelah sini karena biar powernya bisa ngolek dari samping ya, seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita pasang double tipnya dan kita tempel ya, seperti ini teman-teman. Ada ABC nya ya teman-teman ya. Untuk di EC, untuk A nya dia bagian paling kiri ya, atau warna orange. Untuk bagian A nya, untuk B nya dia warna kuning ya. Dan untuk C nya dia warna biru ya. Oke, kayak gini pemasangannya, cukup simpel ya. Ini sekarang tinggal kita pasang servo ya teman-teman. Dan di sini untuk tail lampnya atau lampu belakang, sini kita tinggal colok aja ke yang 2 ya. Oke. Sini kenapa 2? Karena
lampu hanya ada plus minus, tapi yang di sini kenapa ada 3? Karena di sini ada eagle eye-nya ya. Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita pasang servo, teman-teman. Servo itu kita pasang di sini. Oke ya, untuk pemasangan si servonya di sini ada 2 slot ya, teman-teman. Untuk servo yang bagian bawah ya, dan yang kuningnya sebelah pojok kanan ya. Sebelah sini bagian minusnya, dan sini lampu tailnya, dan di sini nanti lampu headlampnya ya. Oke, biar kalian ini kita tes dulu. Jadi sebelum pasang servo, usahakan teman-teman itu usahakan harus selalu posisi servo di netral ya, teman-teman ya. Nah, ini binding. Oke. Nah, sudah connect ya, teman-teman ya. Jadi kita restart. Kedengeran ya. Ini usahakan posisi steering trimnya selalu di tengah ya, teman-teman. Jadi kalau pasang servo itu sangat banget diperhatikan agar posisinya keadaan nyala, terus kita setting di netral ya. Oke, kita masangnya seperti ini, teman-teman ya. Kita tinggal copot hornnya dari sini ya. Hornnya sudah ada pernya ya, isinya semacam kayak kopling ya. Jadi kalau ngelos dia nggak langsung matahin si gear rasio servo. Jadi dia hanya ngelos gini ya, teman-teman. Oke. Tinggal kita buka ya, agak keras. Nah, tinggal kita masukkan di servo barunya ya, teman-teman ya, yang 3 pin ya. Oke, di sini kita masukkan seperti ini. Dan nanti ini dulu, teman-teman. Posisinya center. Baru kita pasang si springnya ya, airnya. Oke. Oke, ini kurang center, teman-teman. Kurang tengah sedikit. Nah, ini kita baut ya. Oke, di sini udah connect ya, teman-teman. Ini ada 3 speed. Oke ya, gitu teman-teman. Kita matikan dulu. Kita pasang si servonya sekarang. Ini tadi karena sudah ada ball end-nya, sini tinggal kita masukin aja ya, tinggal cangklangin doang. Oke. Di sini tinggal kita klik. Oke. Kayak gini, teman-teman. Udah aman, sudah tinggal kita pasang si servonya. Pasang mount servo maksudnya ya. Oke, di sini ada 2 lubang. Nah, di sini tinggal kita ini. Oke ya. Oke ya. Jadi ini tinggal
tinggal kita ikat ya teman-teman. Di mountnya sini tinggal kita ikat aja, kita beltis, dan di sini untuk masuk baterainya. Oke, baterainya pakai 7,4 volt 1200 mAh ya. Ini mungkin salah tulis stikernya, tapi ini bukan LiPo ya, ini 18650 seperti baterai vape ya. Baterai vape seperti ini teman-teman. Nah, ini baterai 18650 bukan baterai LiPo. Ini agak sepertinya entah salah cetak atau gimana. Oke, kita tes powernya. Nah, teman-teman bisa cek ini, lalu tekan remote. Nah, ini udah. Nah, ini dengeran ya, yang ini ketiganya kita turunin speednya lewat channel 4 ya. Ini versi pelannya. Oke, gitu aja teman-teman cara upgrade si UDRC ini menggunakan brushless ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ini aja, tinggal rakit sendiri ya, bisa ya. Oke, terima kasih buat nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.